Halo Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Subtema yang kita bahas adalah keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri, kita belajar mengenai menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Masih ingat teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan kenyataan atau berdasarkan fakta, seperti itu ya. Di sini kita juga belajar bagaimana sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menemukan kata-kata sulit. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan kamus besar bahasa Indonesia. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan adalah kita menentukan kata dasar, ya, kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar keberagaman adalah ragam, contohnya seperti itu ya. Kemudian untuk langkah ketiga adalah carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk keturunan dari kata ragam. Selanjutnya adalah sekarang telah mengetahui arti kata keberagaman tersebut. Jadi kita sudah tahu bahwa contoh dari kata keberagaman adalah kerukunan ya. Nah, selanjutnya kita juga harus bisa menemukan informasi dalam teks. Bagaimana sih cara-caranya agar kita bisa menemukan informasi dalam teks? Yang pertama adalah membaca judul teks. Kita pasti tahu ya bahwa untuk mengetahui sesuatu yang pertama kita lakukan adalah membaca judul teksnya. Kemudian yang kedua adalah membaca keseluruhan isi teks. Jadi kita tidak boleh hanya membaca bagian paragraf 1 ataupun paragraf terakhirnya saja, tetapi harus dibaca secara keseluruhan ya. Ketiga adalah mencatat hal-hal penting yang belum pernah kita ketahui. Jadi misalnya ada kata yang baru. Nah, kita harus mencatatnya dan kemudian kita mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Kita juga harus bisa menggali informasi teks melalui ide pokok. Ayo, masih ingat apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah inti atau gagasan dari sebuah paragraf atau dari sebuah kalimat, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk menentukan ide pokok, yang pertama kita harus memahami isi teks dengan baik ya. Yang pertama kita harus tahu dulu isinya teks itu apa sih, seperti itu ya. Nah, kemudian salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide pokok atau gagasan pokok dari setiap paragraf pada teks tersebut. Nah, selanjutnya pengertian ide pokok ya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan suatu paragraf. Nah, selain kita belajar mengenal ide pokok, kemudian mengetahui kata sulit, jadi kita juga harus bisa menentukan atau menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Apa sih peta pikiran itu? Peta pikiran adalah cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan, ya. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkan dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Seperti apa sih bentuk peta pikiran itu? Oke, kita bahas satu persatu ya. Di sini ada contoh dari peta pikiran dengan judulnya adalah Kebudayaan Suku Minang di Indonesia. Nah, peta pikirannya apa saja? Yang pertama misalnya adalah suku yang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian, poin yang kedua adalah asal-usul nama Minangkabau, yaitu Minang dan Kabau. Kemudian, poin selanjutnya adalah persebaran suku Minangkabau di Indonesia dan di luar negeri. Kemudian, yang terakhir adalah profesi dan keahlian suku Minangkabau di Indonesia. Nah, itu adalah contoh dari peta pikiran. Peta pikiran itu merupakan cara meringkas dengan membuat bagian-bagian penting atau bagan-bagan saja atau poin-poin pentingnya saja, seperti itu ya. Terus bisa menyampaikan informasi dalam bentuk teks non-fiksi. Nah, langkah-langkah untuk menggali teks non-fiksi atau menggali informasi itu yang pertama adalah
membaca teks dengan seksama. Ini sudah pasti ya bahwa kita harus bisa memahami teks itu dengan membacanya, seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Kemudian mencatat setiap informasi penting yang disampaikan, serta merangkai ide atau gagasan pokok yang sudah ditentukan ke dalam suatu paragraf. Nah, itulah yang kita pelajari untuk pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk ke pelajaran IPA. Apa saja sih yang akan kita pelajari dalam materi IPA? Oke, kita bahas ya. Kita akan belajar pengaruh gaya terhadap benda. Nah, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud gaya ya. Nah, ini contohnya ada sapi yang menarik gerobak ya. Nah, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Nah, gaya itu bisa menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Itu adalah pengaruh gaya. Kemudian, untuk melakukan gaya diperlukan suatu tenaga ya. Misalnya kalau kita berlari, kita harus ada tenaganya. Misalnya, kita mau mendorong kursi atau mendorong meja, kita juga harus bertenaga seperti itu. Nah, masih di pengaruh gaya terhadap benda antara lain ada apa saja? Yang pertama adalah benda yang diam menjadi bergerak. Nah, contohnya meja yang didorong, kemudian bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Misalnya, sebuah meja kan awalnya diam, ketika dia didorong, nah pasti meja itu akan bergerak. Sama halnya bola ditendang ataupun gerobak yang ditarik, seperti ini contohnya ya. Ini adalah contoh dari benda diam menjadi bergerak. Selanjutnya yaitu benda yang bergerak menjadi diam. Contoh, pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm, kemudian gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Nah, contohnya seperti ini. Kalian lagi naik sepeda. Nah, terus sepedanya direm. Lama-kelamaan pasti sepeda itu akan berhenti. Nah, contoh lain lagi misalnya bola yang sedang ditendang kemudian ditahan menggunakan kaki, otomatis bola tersebut akan berhenti. Nah, itulah contoh dari pengaruh benda yang awalnya bergerak menjadi diam. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh gaya terhadap benda, yaitu benda berubah bentuk. Contohnya, saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk ya. Ini juga ya, misalnya botol kemasan minuman kemudian diinjak oleh mobil ataupun diinjak oleh sepeda motor, itu akan penyok, akan berubah bentuk. Itu adalah contoh benda bergerak berubah arah. Nah, contoh, saat bola yang menggelinding ditendang, bola tersebut berubah arah karena adanya gaya yang diberikan, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Kemudian setelah kita belajar pengaruh gaya terhadap benda, kita juga belajar mengenai macam-macam gaya. Ada apa saja sih macam-macam gaya itu? Oke, kita bahas ya. Yang pertama adalah gaya otot. Apa sih gaya otot itu? Ada yang sudah tahu? Nah, gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan karena aktivitas otot. Contohnya, anak menendang bola, kemudian ibu memotong kue, dan ayah memindahkan televisi. Itu adalah contoh dari gaya otot. Intinya, gaya otot itu adalah gaya yang membutuhkan otot, entah itu otot manusia ataupun otot hewan. Nah, ini contohnya ya. Ada tarik tambang, kemudian menarik atau mendorong meja, kemudian menarik lemari, dan sebagainya. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Apa sih gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contoh, jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Contoh lain, penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. Jadi apapun yang dilempar ke atas itu pasti akan jatuh ke bawah. Itu merupakan penerapan dari gaya gravitasi. Nah,
Nah, ini contohnya ya, ada buah apel yang sedang jatuh atau buah apapun itu ya, yang jatuh itu contoh gaya gravitasi. Nah, masih di macam-macam gaya ya, selain itu ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Nah, ini adalah contoh dari penerapan gaya pegas, yaitu permainan ketapel. Nah, selain itu ada juga pada permainan trampolin, yaitu juga menggunakan gaya pegas. Next, selanjutnya kita ke gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Nah, ini contohnya ya, magnet dapat menarik serbuk-serbuk yang berasal dari besi. Kemudian ada gaya listrik ya. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Nah, ini contohnya ya. Lampu bisa menyala ketika adanya listrik. Kemudian selain gaya listrik ada gaya gesek ya. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Nah, ini contohnya ya. Contoh lain lagi adalah saat kita menarik kursi. Jadi ada gesekan antara lantai dengan kaki kursi ya. Nah, kemudian kita juga belajar mengenai gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, kemudian menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Nah, contohnya pada saat kita menekan tombol ya, menekan tombol lift atau kemudian menekan tombol remote AC dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari penerapan gaya otot. Nah, contoh lain lagi adalah penerapan gaya otot, yaitu ayah mendorong atau menarik meja. Kemudian Made menendang bola ke arah gawang, serta sapi yang menarik gerobak. Ini adalah penerapan gaya otot. Nah, selain itu, otot disebut sebagai alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Nah, contohnya seperti ini ya, pada saat kita menarik atau mendorong atau menggunakan otot secara berlebihan, itu akan menyebabkan keletihan. Kita merasa cepat capek atau lelah, seperti itu ya. Nah, karena kita sudah belajar mengenai materi pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA, membahas mengenai contoh soal ya. Sudah siap ya? Contoh soal dari nomor 1. Nah, inti permasalahan dari sebuah cerita adalah A. Ide penjelas, B. Gagasan penjelas, C. Gagasan pokok, atau D. Kalimat umum. Jawaban yang tepat adalah yang C. Gagasan pokok. Benar ya? Aku ulangi lagi. Yang dimaksud dengan gagasan pokok adalah inti dari permasalahan dari sebuah cerita atau dalam sebuah paragraf. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kumpulan kalimat yang berisi gagasan-gagasan yang berkaitan satu dengan yang lain adalah A. Kosakata, B. Paragraf, C. Pokok pikiran, atau D. Gagasan utama. Oke, kumpulan kalimat yang berisi gagasan-gagasan yang berkaitan satu dengan yang lain disebut dengan B. Paragraf. Benar ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 3. Cara memudahkan kita untuk menemukan informasi dalam bentuk bagan dapat menggunakan dengan A. Paragraf, B. Ringkasan, C. Kesimpulan, atau D. Peta pikiran. Nah, di
sini kata kuncinya adalah dalam bentuk bagan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Benar ya, peta pikiran. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Gaya gravitasi dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Contoh peristiwa yang terjadi akibat gaya gravitasi bumi adalah A. Matahari terbit dan terbenam. B. Bumi berputar mengelilingi matahari. C. Air sungai menguap. Atau D. Buah mangga jatuh. Ingat ya, gaya gravitasi berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Buah mangga jatuh. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Kendaraan yang mogok dapat bergerak apabila didorong. Dalam hal ini, gaya menyebabkan A. Benda berubah bentuk. B. Benda bergerak lambat. C. Benda diam menjadi bergerak. Atau D. Benda bergerak menjadi cepat. Jawaban yang tepat adalah yang C. Benda diam menjadi bergerak. Oke, benar ya. Nah, itu adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 5. Nah, sekarang giliran kalian untuk menjawab latihan soal di bawah ini ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Bacalah paragraf berikut ini ya. Suku Batak berasal dari Sumatera Barat. Suku Batak menggunakan bahasa Batak yang khas. Orang Batak memiliki logat yang berbeda-beda. Terdapat beberapa logat Batak yaitu orang Karo menggunakan logat Karo, orang Pakpak menggunakan logat Pakpak, dan orang Simalungun menggunakan logat Simalungun. Pertanyaannya, gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah A. Suku Batak berasal dari Sumatera Barat. B. Suku Batak memiliki bahasa daerah yang khas. C. Suku Batak menggunakan bahasa Batak yang khas. Orang Batak memiliki logat yang berbeda-beda. Atau D. Orang Karo menggunakan logat Karo. Orang Pakpak menggunakan logat Pakpak. Dan orang Simalungun menggunakan logat Simalungun. Oke, next kita ke soal nomor 2. Ketika bermain di halaman, Andi tidak sengaja menginjak kerupuk, sehingga mengakibatkan kerupuk menjadi hancur. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa gaya A. Membuat benda hidup. B. Mempercepat laju sepeda. C. Mengubah arah gerak benda. Atau D. Menyebabkan benda berubah bentuk. Oke, next kita ke nomor 3. Gaya gesek antara kelereng yang menggelinding dengan karpet mengakibatkan kelereng A. Melambat kemudian berhenti. B. Makin cepat bergerak. C. Berbelok arah. Atau D. Berubah bentuk. Oke, next kita ke soal nomor 4 ya. Gaya yang dilakukan oleh pemain voli ketika memukul bola adalah A. Pegas. B. Otot. C. Mesin. Atau D. Tarik. Kita ke soal nomor 5. Contoh gambar di samping adalah penerapan gaya A. Gesek. B. Pegas. C. Gravitasi. Atau D. Magnet. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Dan juga follow akun sosial media kita di Instagram @rumahdbelajarjenio, @kakakjenio, serta di akun TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik
cara mudah mengerjakan soal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.